Selamat datang di Mata Ojan Channel, jangan lupa like dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Tolong wujudkan cita-citaku untuk sampai 200 subscriber. Terima kasih, kita masuk ke ceritanya. Namanya Ayu, seorang guru muda dari Surabaya yang baru saja mendapat penempatan tugas di sebuah desa terpencil di Pulau Seram, Maluku. Dengan semangat mengabdi, ia meninggalkan kenyamanan kota dan menuju desa yang dikelilingi hutan, laut, dan cerita-cerita lama yang belum pernah ia dengar sebelumnya. Rumah yang diberikan warga sebagai tempat tinggal cukup nyaman, meski sedikit tua dan terletak agak di pinggir desa. Malam pertama berjalan tenang, tapi di malam kedua, Ayu terbangun pukul 2 pagi karena suara ketukan di atap. Ia sempat mengira itu hanya tikus atau burung malam, sampai suara itu berubah menjadi suara kaki berjalan, tapi bukan di lantai rumah, melainkan di atas atap. Ayu menahan napas. Langkah itu perlahan menjalar dari satu sisi atap ke sisi lain, seakan ada seseorang, orsometing, yang berjalan bolak-balik. Tapi begitu ia membuka pintu dan menyorotkan senter ke atap, tak ada apapun di sana. Paginya, ia bercerita pada kepala sekolah dan beberapa warga. Mereka hanya saling pandang sebelum akhirnya Pak Haji, salah satu tetua desa, berkata lirih. Kalau ada yang jalan di atas atap tengah malam, jangan dilihat. Apalagi kalau kamu dengar suara perempuan menangis. Itu, bisa jadi Suanggi sudah mencium kamu pendatang baru. Ayu tertawa canggung. Tapi malam selanjutnya, ia mendengar suara tangisan pelan di luar jendela kamarnya, padahal rumah itu dikelilingi pohon dan semak. Suara itu tidak seperti manusia menangis, lebih seperti seseorang yang sedang menahan derita dan sakit luar biasa. Tangisan yang membuat bulu kuduknya berdiri, hingga akhirnya suara itu berbisik di telinganya. Pulang, kamu jangan di sini, sebelum aku ambil hatimu. Keesokan paginya, Ayu mendapati sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Ada bekas cakaran panjang di dinding kayu luar rumahnya, tepat di bawah jendela kamar. Seolah seseorang atau sesuatu dengan kuku tajam mencakar dengan kemarahan yang tak tertahankan. Cakaran itu cukup dalam, membuat potongan kayu mengelupas dan membentuk pola melingkar aneh. Ayu segera melapor ke kepala sekolah, tapi ia hanya diberi senyum simpul dan saran untuk lebih banyak berdoa. Ia mulai merasa tak nyaman, tapi tetap menahan diri karena tak ingin dianggap lemah. Malam harinya, Ayu mencoba tidur lebih awal. Ia menyalakan Al-Quran dari ponselnya secara perlahan sebagai bentuk perlindungan. Tapi sekitar pukul 2 dini hari, lampu padam tiba-tiba, dan suara tangisan kembali terdengar. Tapi kali ini bukan di luar. Tangisan itu terdengar dari dalam rumah. Dari loteng. Dengan tubuh gemetar, Ayu mengambil senter dan memutuskan naik perlahan ke loteng lewat tangga tua. Tangga itu berderit dengan setiap langkah. Udara terasa dingin, padahal tak ada angin yang masuk. Di loteng, tidak ada apa-apa. Hanya debu, sarang laba-laba, dan satu cermin tua berbingkai emas yang tampak seperti peninggalan zaman kolonial. Cerminnya buram, tapi ketika Ayu menyorotkan senter ke sana, ia melihat pantulan bayangan wanita berambut panjang, berdiri tepat di belakangnya. Ia menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa. Tapi saat kembali menyorot cermin itu, bayangan wanita itu masih ada, menatap langsung ke arah Ayu dengan mata hitam kosong, dan mulutnya mulai terbuka perlahan, mengeluarkan suara serak. Aku lapar. Ayu terjerembab mundur dan berlari turun tanpa menoleh lagi. Keesokan harinya, Ayu tak masuk sekolah. Wajahnya pucat, matanya merah karena kurang tidur, dan pikirannya penuh dengan bayangan perempuan dalam cermin itu. Ia memutuskan berjalan ke pasar kecil di ujung desa, sekadar mencari udara segar dan menjauh dari rumah. Di sana, ia bertemu seorang penjual pisang tua bernama Maklani, yang tampaknya menyadari wajah ketakutan Ayu. Kamu tinggal di rumah kayu tua di dekat pohon besar itu, iya? Tanya Maklani tiba-tiba. Ayu mengangguk pelan. Maklani menatapnya dalam, lalu menyodorkan seikat pisang dan berkata lirih.
Jangan pernah bercermin malam-malam di sana. Kalau kamu sudah lihat perempuan itu, artinya dia sudah pilih kamu. Suanggi perempuan itu dulu tinggal di rumah yang sama. Dia mati dibakar warga karena dituduh makan anak-anak mereka. Tapi arwahnya nggak pernah pergi. Dia tetap lapar. Ayu merasa darahnya berhenti mengalir seketika. Ia ingin menepisnya sebagai dongeng kampung biasa. Tapi segalanya terasa terlalu nyata. Tangisan, bayangan, bisikan, dan sekarang, cerita ini. Kalau kamu masih tinggal di sana, dia akan terus mendatangi kamu. Sampai dia dapat hatimu, lanjut Maklani sambil menatap pisang yang masih dipegang Ayu. Bawa ini, pisang emas. Suanggi takut bau ini. Gantung di pintu dan jendela. Jangan biarkan dia masuk. Malam itu, Ayu menggantung pisang emas di setiap sudut rumah. Ia juga menutup cermin tua di loteng dengan kain putih besar. Tapi ketika ia akan menutup jendela, matanya menangkap sesuatu berdiri di pohon besar di luar rumah. Seorang wanita, rambutnya panjang menutupi wajah, bajunya robek dan basah darah. Ia hanya berdiri di sana, menghadap langsung ke jendela kamar Ayu. Dan tiba-tiba, pisang emas di gantungan itu meleleh seperti lilin, meleleh menjadi cairan hitam pekat yang menetes ke tanah. Malam itu, Ayu tidak bisa tidur. Suara desis terdengar dari luar, seperti daging terbakar, bercampur bau amis dan gosong. Cairan hitam dari pisang yang meleleh terus menetes di bawah jendela, menciptakan pola-pola aneh di tanah. Ayu akhirnya menelepon seseorang yang bisa ia percaya, Bu Endang, guru senior di sekolah, yang kebetulan juga asli desa itu. Setelah mendengar cerita Ayu, Bu Endang datang malam itu juga, membawa minyak kayu putih, daun sirih, dan air garam. Mereka berdua duduk di ruang tengah rumah, lampu dinyalakan terang, dan jendela dikunci rapat. Tapi bahkan dengan semua itu, rumah tetap terasa dingin. Bahkan lebih dingin dari malam-malam sebelumnya. Bu Endang akhirnya berkata pelan. Perempuan itu bernama Ima. Dulu dia tinggal di rumah ini bersama adiknya yang sakit-sakitan. Banyak orang datang minta bantuan dia karena Ima pandai mengobati. Tapi suatu malam, seorang anak kecil desa hilang. Warga menuduh Ima yang mengambilnya, bilang Ima itu Suanggi. Waktu mereka masuk rumahnya, mereka cuma temukan darah dan tulang anak-anak. Warga langsung seret Ima keluar dan bakar dia hidup-hidup di pohon besar di depan rumah ini. Tapi beberapa bulan kemudian, 3 warga yang ikut bakar Ima mati dengan cara aneh. Jantung mereka meledak, keluar dari dada. Sejak itu, rumah ini ditinggalkan. Ayu merinding. Itu menjelaskan kenapa tak ada yang mau tinggal di rumah ini, dan kenapa selalu terlihat baru dicat tapi tetap terasa tua. Tapi kenapa dia muncul ke aku? Tanya Ayu. Karena kamu tinggal di rumah dia. Dan kamu perempuan. Dia hanya menampakkan diri ke perempuan. Perempuan muda. Dia cemburu. Dia mau tubuhmu, hati dan jiwamu. Saat mereka bicara, bunyi ketukan keras terdengar dari loteng. 3 kali, kemudian senyap. Tapi tiba-tiba, kain putih penutup cermin yang sebelumnya diam, jatuh sendiri ke lantai. Cermin itu kini menampakkan bayangan Ima berjalan dari balik cermin, perlahan keluar. Dari kaca, seperti air hitam yang tumpah, membentuk sosok tubuh, dan dengan suara parau yang penuh dendam, Ima berkata, "Kalian membakar aku hidup-hidup, sekarang aku hidup dari kalian, satu demi satu." Malam itu, Bu Endang menyuruh Ayu meninggalkan rumah. Mereka menginap di rumah Bu Endang yang lebih dekat ke pusat desa. Namun meski telah berpindah tempat, Ayu tetap bermimpi buruk. Dalam mimpi itu, Ima menariknya masuk ke dalam cermin, dan Ayu bisa merasakan panas api membakar kulitnya, mencium bau rambutnya sendiri yang terbakar. Pagi harinya, warga desa mulai ribut. Seekor kambing milik warga ditemukan mati dengan perut robek dan jantung hilang, persis seperti cerita masa lalu. Banyak warga mulai gelisah, khawatir kutukan Suanggi telah kembali. Akhirnya, Pak Haji memutuskan memanggil Pak Rahim,
seorang tokoh spiritual dari pulau seberang yang dikenal memiliki ilmu kebatinan kuat dan sering menangani gangguan gaib. Ia tiba malam hari dengan pakaian putih sederhana dan membawa tas kecil berisi dupa, garam, dan belati dari tulang rusa. Suanggi ini bukan sembarang arwah penasaran, katanya sambil menatap langit gelap. Dia bukan sekadar hantu. Dia makhluk yang tumbuh dari dendam, kematian tak wajar, dan darah. Dan sekarang dia sedang memilih tubuh baru. Ayu bergidik. Maksudnya, tubuh baru? Tanyanya pelan. Kalau dia berhasil menyatu dengan tubuh manusia, terutama yang lemah atau goyah secara batin, dia akan hidup kembali. Seperti manusia, tak bisa dilihat, tak bisa dibunuh. Malam itu, Pak Rahim melakukan ritual pembersihan rumah tua tempat Ayu tinggal. Ia menaburkan garam di setiap sudut, membakar dupa, dan menggantung cermin dengan benang hitam. Tapi saat ia menghadap ke arah pohon besar di depan rumah, wajahnya berubah tegang. Dia masih di sini, katanya. Dan dia tidak sendirian. Beberapa menit kemudian, angin berhembus kencang. Tanpa hujan, tanpa badai. Pohon besar itu berderak seperti retak. Dari dalam rumah, Ayu melihat sesuatu merayap di tanah, muncul dari balik akar pohon. Sosok perempuan dengan tubuh penuh luka bakar, kulitnya melepuh dan menghitam, merangkak seperti hewan liar, menatap langsung ke arah Ayu dan tersenyum. Aku sudah pilih kamu. Pak Rahim memutuskan untuk melakukan ritual pengusiran malam itu juga. Jika dibiarkan lebih lama, Suanggi bisa melekat pada Ayu secara permanen. Namun, ritual ini berisiko, jika gagal, bukan hanya Ayu, tapi seluruh desa bisa terkena dampaknya. Ritual dimulai tengah malam, di bawah pohon tempat Ima dulu dibakar. Pak Rahim membentuk lingkaran garam dan darah ayam jantan hitam. Ayu duduk di tengah, tubuhnya gemetar tapi matanya teguh. Di sekeliling mereka, warga desa berjaga dengan obor. Apapun yang terjadi, kata Pak Rahim pada Ayu, jangan jawab suara yang memanggil namamu, jangan buka mata sebelum aku selesai membaca doa terakhir. Saat doa-doa mulai dilantunkan, angin menderu, api obor bergoyang liar, dan suara-suara aneh mulai terdengar, suara tangis bayi, rintihan perempuan, bahkan suara yang menirukan tawa Ayu sendiri. Ayu, kamu kedinginan, kan? Buka mata sebentar. Aku di sini. Ayu, aku hanya ingin meminjam tubuhmu sebentar saja. Tapi Ayu menggigit bibirnya, berusaha tetap diam. Namun tiba-tiba, warga bernama Yanto yang ikut berjaga, melangkah masuk ke lingkaran dengan mata kosong. Tubuhnya kaku, wajahnya seperti orang kerasukan. Dari mulutnya keluar suara parau yang jelas bukan miliknya. Kalian bakar aku, sekarang aku ambil satu, lalu satu lagi, lalu semua. Mata Yanto mendadak meledak keluar, tubuhnya ambruk seketika di depan lingkaran garam. Ayu berteriak, Pak Rahim bergegas menancapkan belati tulang rusa ke tanah, lalu menggambar simbol terakhir dengan darah ayam segar di dahinya. Api membesar tanpa kayu, udara berubah panas seperti bara. Di detik terakhir, terdengar suara jeritan perempuan sangat nyaring, memekakkan telinga, lalu semua tiba-tiba sunyi. Suanggi menghilang. Untuk sementara, Pak Rahim lemas dan duduk bersimpuh. Dia belum selesai. Dia masih menginginkanmu, Ayu. Tapi sekarang dia sembunyi, menunggu malam tertentu, malam di mana pintu antara dunia kita dan mereka terbuka lebar. Malam bulan mati. Ayu menatap langit. Bulan malam itu memang tampak penuh. Artinya, Suanggi akan kembali 3 malam lagi, saat bulan benar-benar menghilang dari langit. Malam setelah ritual, Ayu terlelap karena kelelahan. Namun tidurnya bukanlah istirahat, itu adalah pintu masuk ke sesuatu yang lebih dalam. Sebuah mimpi yang terasa seperti kenyataan, bahkan lebih tajam daripada dunia nyata. Ia terbangun dalam tubuh orang lain. Tubuh seorang perempuan muda, dengan tangan halus, kaki kotor, dan rambut panjang yang dikuncir sederhana. Di sekelilingnya, terlihat rumah yang kini ia tinggali, tapi dalam keadaan jauh lebih hidup, penuh bunga, nyala api tungku, dan tawa anak-anak.
Ayu, atau Ima, sekarang sedang merawat adik kecil yang demam tinggi. Ia menggiling daun, meracik ramuan, lalu menyuapi sang adik dengan lembut. Tangis bocah itu perlahan reda. Namun ketenangan tak bertahan lama. Dari luar, terdengar teriakan. Itu rumah penyihir. Anakku tak pulang sejak kemarin. Aku lihat anak kecil masuk ke rumahnya semalam. Dia Suanggi. Bakar saja dia. Ayu berlari ke jendela. Puluhan warga membawa obor, parang, dan batu. Ima mencoba menjelaskan, tapi tak diberi kesempatan. Rumah dilempari batu, pintu digedor, lalu api dilemparkan ke atap. Adiknya menangis ketakutan. Ima menjerit minta tolong. Tapi yang datang justru cengiran haus darah. Ia dan adiknya diseret keluar. Diikat di pohon besar. Ima berteriak, memohon ampun, menangis menyebut nama warga satu persatu. Tapi tak ada belas kasihan. Api dinyalakan. Terik membakar kulit, rambut, dan dagingnya, sementara adiknya mati lebih dulu, kehabisan napas karena asap. Sebelum nyawanya pergi, Ima bersumpah dalam hati. Kalau dunia ini menolak kebaikan, maka aku akan hidup dari kebencian. Dan dalam kobaran api terakhir, mata Ima terbuka penuh darah, dan Ayu kembali tersentak bangun di dunia nyata, basah kuyup oleh keringat, dan mulutnya mengeluarkan darah segar tanpa sebab. Di cermin di dinding rumah Bu Endang, tampak Ima berdiri. Tapi kali ini ia menangis. Aku tak pernah ingin jadi begini, tapi kalian semua buat aku begini. Pagi itu, Ayu terbangun dengan darah mengering di bibirnya dan perasaan berat di dada. Ia tak bisa melupakan mata Ima dalam mimpi tadi malam, mata penuh luka, bukan hanya amarah. Ayu memutuskan pergi ke rumah Pak Haji, tetua yang selama ini selalu tenang, dan menuntut jawaban. Kalian semua bilang dia Suanggi. Tapi aku lihat semuanya. Ima tidak membunuh siapapun malam itu. Dia hanya mencoba menolong adiknya. Kenapa kalian bakar dia? Tanya Ayu dengan suara gemetar. Pak Haji terdiam lama, napasnya berat, lalu ia membuka sebuah peti tua di bawah meja. Di dalamnya, ada sehelai kain luka terbakar dan foto tua seorang pria desa dengan Ima, tertulis di belakangnya, Ima dan Hasan, 1995. Hasan, bisik Pak Haji. Dia anak saya. Pak Haji duduk, matanya mulai berkaca-kaca. Hasan jatuh cinta pada Ima. Tapi saya menolak. Saya bilang, dia perempuan tak jelas asal-usulnya, dari luar desa, terlalu pintar untuk perempuan. Saya takut dia menjerat anak saya. Saya sebarkan desas-desus, bahwa Ima aneh, bahwa anak-anak sering sakit sejak dia datang. Dan ketika seorang anak benar-benar hilang, warga langsung percaya bahwa Ima pelakunya. Ayu menahan napas. Tapi bukan dia pelakunya. Pak Haji menggeleng. Anak itu ditemukan 2 hari setelah pembakaran. Jatuh ke jurang. Sudah mati. Tapi semua sudah terlambat. Ima dan adiknya sudah jadi abu. Ayu memejamkan mata. Rasanya mual. Dan sejak itu, lanjut Pak Haji, satu persatu warga yang ikut membakar dia mati mengenaskan. Tapi tak ada yang berani mengaku. Kami semua pendosa. Dan Suanggi itu, dia hanya bayangan dari dosa kami. Ayu berdiri perlahan. Kini ia tahu bahwa Ima bukan hanya korban, dia adalah lambang dari kesalahan kolektif yang disembunyikan selama puluhan tahun. Namun saat Ayu melangkah keluar, angin berhenti. Udara menjadi hampa. Di langit, bulan menghilang sepenuhnya. Malam bulan mati sudah datang lebih cepat. Dan di bawah pohon besar, seseorang berdiri. Tapi bukan Ima, melainkan Ayu. Versi lain dari dirinya, dengan mata hitam, kulit terbakar, dan senyum penuh dendam. Ayu mundur selangkah, tubuhnya gemetar hebat. Sosok yang berdiri di bawah pohon besar itu adalah dirinya sendiri, tapi bukan dirinya yang ia kenal. Wajahnya hangus di sisi kiri, mata kirinya hanya rongga hitam menganga. Rambutnya lepek, lehernya penuh luka bakar yang menghitam seperti arang.
Sosok itu menatap Ayu dan berbicara dengan suara dua lapis, satu adalah suara Ayu, satunya suara Ima. Kau buka tubuhmu untukku, Ayu. Kau lihat aku, kau dengar tangisanku, maka kau adalah aku, dan aku adalah kamu. Ayu jatuh terduduk. Di belakangnya, Pak Rahim datang tergesa, membawa kendi berisi air doa dan serbuk lada hitam. Itu bukan bayanganmu, Ayu, teriak Pak Rahim. Itu perwujudan dari roh Ima yang sudah setengah merasukimu. Kalau dia berhasil menyatu, kamu akan hilang. Ayu menjerit, tubuhnya mendadak panas seperti terbakar dari dalam. Ia melihat tangannya sendiri, urat-uratnya mulai menghitam. Matanya kabur. Ima sedang masuk ke dalam pikirannya. Dalam batinnya, Ayu mendapati dirinya berdiri di lorong penuh cermin. Setiap cermin memantulkan berbagai versi dirinya, menangis, tertawa, terbakar, berlumuran darah. Dan di ujung lorong itu, Ima berdiri. Rambutnya tertiup angin, wajahnya tak lagi hangus, tapi cantik, damai, dan penuh luka. Biarkan aku hidup melalui kamu, Ayu, bisik Ima. Aku tak akan menyakitimu. Aku hanya ingin hidup, sekali saja. Ayu menatap Ima, matanya basah. Tapi ini bukan caranya. Aku bisa bantu kau, tapi jangan ambil tubuhku. Ima tertawa kecil, tapi air mata jatuh dari matanya. Kau perempuan baik, Ayu. Dunia tidak layak untukmu. Mereka akan menyakitimu seperti mereka menyakitiku. Tapi aku berbeda. Aku bukan kamu, tegas Ayu. Lalu Ayu mengangkat tangannya, memecahkan semua cermin di sekelilingnya. Ima menjerit, tubuhnya terbelah menjadi asap hitam. Di dunia nyata, Ayu terbangun dengan tubuh menggigil. Pak Rahim menyiramkan air doa, lalu membakar dupa terakhir. Sosok bayangan Ayu, perwujudan Ima, berteriak panjang sebelum tubuhnya menguap menjadi abu dan angin membawanya pergi. Suanggi telah keluar dari tubuh Ayu, tapi belum sepenuhnya hilang. Seiring kabut pagi menyelimuti desa, Ayu duduk di beranda rumah Bu Endang, menatap langit yang mulai terang. Tubuhnya terasa ringan, tapi hati dan pikirannya masih kacau oleh apa yang terjadi. Pak Rahim duduk di sampingnya, memegang selembar kertas tua berisi doa dan mantra perlindungan. Roh Ima sudah keluar dari tubuhmu, tapi arwahnya belum tenang. Ia masih terikat dengan dendam dan kesedihan yang dalam, ucap Pak Rahim. Untuk membebaskannya sepenuhnya, kita harus melakukan ritual terakhir, mengirimkan doa dan pengampunan dari seluruh desa. Tanpa itu, Suanggi akan terus mengganggu, dan suatu saat bisa kembali dengan kekuatan yang lebih besar. Ayu mengangguk. Dengan bantuan Bu Endang dan Pak Rahim, mereka mengumpulkan warga desa dan menceritakan seluruh kebenaran yang selama ini tersembunyi. Malam itu, seluruh desa berkumpul di halaman rumah tua Ayu. Dengan lilin di tangan, mereka memanjatkan doa bersama, memohon pengampunan atas kesalahan masa lalu. Saat doa berakhir, angin sejuk menyapu seluruh desa. Bayangan Ima muncul sekali lagi, kali ini dengan wajah tenang, tanpa amarah. Terima kasih, bisiknya, sebelum menghilang dalam cahaya putih yang lembut. Namun, saat semua merasa lega, Ayu melihat ke arah pohon besar di ujung desa. Di sana, seberkas bayangan hitam bergerak cepat, menghilang ke dalam kegelapan malam. Seminggu setelah ritual pengampunan, desa mulai terasa normal kembali. Anak-anak bermain, para petani sibuk di ladang, dan Ayu mulai merasa tenang. Namun, di balik ketenangan itu, sesuatu yang gelap tetap mengintai. Malam itu, saat Ayu berjalan pulang dari sekolah, ia melihat bayangan hitam melintas cepat di antara pepohonan di dekat pohon besar. Bayangan itu tidak seperti Ima yang pernah ia lihat, lebih menyerupai sosok kabut gelap yang bergerak tanpa wujud pasti. Ayu berusaha mengusirnya dengan bacaan doa, tapi bayangan itu hanya menatapnya dengan mata merah menyala sebelum menghilang. Pak Rahim menjelaskan, itu adalah sisa kekuatan Suanggi, yang belum bisa dihancurkan. Arwah Ima lelah dan ingin damai, tapi energi hitam dari dendam dan kematian yang brutal tidak semudah itu hilang.
Ia bisa muncul kembali jika kita lengah. Warga desa mulai mengalami mimpi buruk, kehilangan barang-barang, dan suara-suara aneh kembali terdengar di malam hari. Ayu menyadari, perjuangan melawan Suanggi bukan hanya soal satu arwah, tapi tentang menghadapi kegelapan yang berakar jauh di dalam hati manusia. Pada malam terakhir bulan mati, Ayu bermimpi bertemu Ima lagi. Kali ini, Ima berkata, "Aku pergi, tapi kamu harus waspada. Ada warisan gelap yang bisa kembali, lebih kuat dari aku. Kau harus kuat, Ayu. Untuk desa ini, untuk mereka yang akan datang." Ayu terbangun dengan tekad baru. Ia memutuskan untuk tinggal di desa, belajar ilmu kebatinan dari Pak Rahim dan Bu Endang, bersiap melawan kegelapan jika ia kembali. Desa pun berangsur pulih, namun cerita Suanggi tetap hidup di antara bisik angin dan bayangan di atas atap, mengingatkan semua orang bahwa ada kegelapan yang selalu mengintai, siap menyerang kapan saja. Selesai. Terima kasih telah mendengarkan hingga akhir. Sampai jumpa lagi.